Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian makna la ilaha illallah yang ketujuh. Makna la ilaha illallah yang ketujuh, la muhyi, tiada yang menghidupkan, illallahul muhyi kulli syai'in, hanya Allah ialah yang menghidupkan. Nah, jadi la ilaha illallah pulang yang ketujuh maknanya tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Nah, jadi Allah itu bersifat muhyi, menghidupkan. Muhyi itu diambil daripada sifat kudratnya Allah. Muhyi itu nah, diambil daripada sifat kudratnya Allah. Kudrat itu ta'aluknya dua. Satu, ta'aluk ijad. Yang kedua, ta'aluk i'dam. Ijad itu ma'ada'akan, manimbulakan, mahidupakan. Kalau i'dam artinya meniadakan. Nah, karena sambungannya di bawah kena ada mumit pulang. Meniadakan, mematiakan gitu. Nah, yang pertama dulu muhyi. Berarti muhyi itu masuk ke dalam af'al Allah ijad. Sifat Allahnya kaina kudrat gitu. Coba kita lihat, Allah itu Jul Jalali wal Ikram. Allah itu Jul Jalal. Allah itu Jalal, cuma Allah itu Ikram. Gitu ta. Allah itu Jalal, cuma ujung di belakang Ikram. Ikram itu pemurah. Gitu. Allah Ta'ala itu bujurai malapari. Cuma Allah Ta'ala itu menganyangakan. Allah bujurai maulah haus. Cuma Allah kaina menghilangkan haus. Itu. Jadi Jul Jalali wal Ikram. Nah, dinta. Jadi sama ini, kita makhluk, kita manusia, asalnya kita kadada. Kita nih asalnya makdum, sesuatu yang kadada. Itu kadada. Kadada Pak? Inta. Nah, lalu sekarang ada, nih ada nih. Ya Allah. Nah, jadi sesuatu yang kadada lalu diadakan Allah. Nah, itu namanya ta'aluk kudrat, pintangan ijadan. Aujada yujidu ijadan. Ijad itu artinya ma'adakan. Ya hidup kita. Muhyi ngarannya. Muhyi itu artinya menghidupakan. Asalnya kadada, sekarang menjadi ada. Sebuting dah Tuhan menghidupakan. Ihya-nya Tuhan nih. Ahya yuhyi ihya'an. Soteng. Nah, adanya kita macangan nih, hidup di dunia nih ada nih. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti mati. Cuma ada maksur, ada mamdud, ada umur nang pendek, ada umur nang panjang. Mudahan kita dipanjangkan Tuhan umur. Mudahan taat ibadah lawan Allah. Ya kah? Ini orang Turki nih, orang Suriah. Berapa ribu sudah? Bukan ribu lagi, puluh ribu. Ya kah, puluh ribu. Nah, dinta mudahan mati syahid, amin ya Allah. Nah, dinta kada kawai gempa tuh lah, runtuh. Nah, dinta. Jadi kada, cuma itulah kehendak Allah. Nah, jadi kita nih sekarang dihidupkan Allah. Kaina panjang umur kah, pendek umur kah, mamdud kah, maksur kah? Kalau maksur itu kan pendek, kalau mamdud itu panjang. Cuma kita berdoa mudahan panjang umur. Nggih. Anu kepingin anu tugul malam Ahad nih nah. Ya kala itu tak cangkal sama ini nah. Mudahan sampai ke Tuhan kayak ini. Amin ya Allah. Paham kah? Kada paham kah?
Ya kalau tak amalkan gak adakah? Itu tak dapat gak adakah? Yang penting istiqamah umpat hadir. Mudahan kaina mati husnul khatimah. Mati di dalam menuntut ilmu agama. Amin ya Allah. Nah, jadi kaina adanya kita ini macangan kadada. Nah, berarti timbul kaina ikdam. Ikdam itu gawian Tuhan yang ta'aluk kepada kudratnya Allah. Nah, munja ikdam berarti Tuhan mumit. Mumit itu artinya mematiakan. Nggih, amata yumitu imatah mematikan. Ini deal sudah. Jadi hidup di dunia nih hidup sekali, mati sekali. Dengarkan ulang. Hidup di dunia nih hidup sekali, mati sekali. Ditetak. Paham ya kalau kadang hidup 2 kali tah. Hidup 2 kali jadi ento. Itu bahasa orang Bahari. Nah, ditetak. Jadi hidup sekali, mati sekali. Jadi hidup sekali, mati sekali. Nah, setelah mati kita percaya negeri akhirat? Percaya. Mudahan surga beratan. Mudahan tak kumpul Nabi Muhammad. Nah, itu tak, ya lah. Nah, itu tak. Nah, ketika kita mati, nggih, kemudian ta'aluk sifat af'al Allah pulang. Ta'aluk ijad. Ijad itu ma'ada akan pulang. Asalnya jadi tanah, ya kah? Yang kada dihancur Tuhan awak kita ini tulang sulbi, tulang ekor, ya kah? Itu pawong tuh ibaratnya benih itu pawong itu kada dihancur Tuhan. Kaina ngintuk kena besurung bulangnya kayak air mani juga kena. Itu lalu jadi manusia. Nah, berarti di negeri akhirat berarti kita macangan dita'aluki kudrat Tuhan ijad. Ijad itu artinya dari kadada menjadi ada. Nah, di situ timbul pulang sifat muhyi. Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Imbah ada di negeri akhirat, hidup di negeri akhirat. Pertanyaan ulun, di negeri akhirat matilah ulang. Kada lagi. Mati itu diserupaakan Tuhan lawan kibas yang disembelih karena di jembatan Siratal Mustaqim yang menyembelih berdua. Nggih. 1 Jibril, kedua Nabi Yahya. Yahya itu kan hidup. Nabi ya Yahya. Nah, jadi Jibril lawan Yahya ini berdua kena menyembelih si maut. Si mati itu disembelih. Berarti si mati itu mati. Kayak apa memaham? Si mati itu mati. Berarti di negeri akhirat seberataan orang di neraka, seberataan orang di surga, kadada lagi marasane mati. Karena si mati itu sudah mati. Mudahan paham. Insyaallah paham. Kayak apa ya mati itu mati aja. Karena disembelih sudah. Jibril lawan Nabi Yahya. Siapakah menggental tak? Siapakah mengayai? Nah, itu punya berdua yang di neraka tambah sakit hati karena kada sing matian lagi. Auzubillah, kemudian surga beratan. Yang di surga kahimungan. Mengapa? Karena kada ada mati. Berarti kesimpulan sama ini, di negeri akhirat sekali hidup kada ada mati. Ulun ulang, hidup ini ada hidup dunia, ada hidup akhirat. Hidup di dunia, siapa aja kita, hidup di dunia 1 kali hidup, 1 kali mati. Sudah paham? Nah, di negeri akhirat 1 kali hidup, kadada mati. Berarti berapa kali hidup? Jadi digabung. Jangan sekali salah. Di dunia sekali lagi dianyakin nah. Itu tak riba angin ini layan hendak nang betunduk aja hidup.
Di dunia nih, kemudian sehat panjang umur. Berapa kali hidup? Sekali. Berapa kali mati? Sekali. Kita nih hidup lalu kaina mati. Itu penghidup di dunia. Berarti kita hidup pasti menghadapi mati. Apa aja bentuknya? Gempa kah? Apakah? Itu anu aja itu penyakit apakah? Nah jadi kita hidup, kita pasti mati. Baik itu mamdud, baik maksur, panjang umur, handap urur. Sapanya panjang, tetap mati. Tetap mati. Lah, nah karena ke negeri akhirat kita berapa kali hidup? 1 kali hidup. Berapa kali mati? 0 mati. Kadada mati. Karena mati sudah mati. Si mati sudah disembelih. Jibril lawan Nabi Yahya di jumbetan Siratal Mustaqim. Kadada lagi mati. Berarti kesimpulannya berapa kali hidup? 2. Berapa kali mati? 1. Berarti hidup mati, hidup tak akan mati. Dinta. Berarti mana banyaknya nikmat Tuhan, ikramnya Tuhan daripada jalalnya Tuhan. Banyak ikramnya Allah, pemurahnya Allah. Sifat jalal mematikan, imatah. Sifat ikram menghidupkan. Kita 2 kali hidup, di tengah-tengah sekali mati. Berarti Tuhan tuh pemurah lebih banyak daripada jalalnya Allah. Jadi hidup ini jangan takutan lawan Tuhan. Allah itu Jul Jalali wal Ikram. Allah punya menggeringkan, Allah menyembuhkan. Allah punya menyusahakan, Allah menyugihkan. Allah punya malapari, Allah menganyangakan. Mudahan sangka baik lawan Tuhan. Amin. Sama itu buntungai. Jadi kita lawan Tuhan tuh husnuzan. Lawan makhluk husnuzan, lawan Allah husnuzan. Sangka baik lawan Allah. Nah berarti kita 2 kali hidup, sekali mati. Nah cuma hidup itu Allah Ta'ala ada muwakal. Muwakal itu siapa guru? Malaikat. Jadi muwakkaluna bil hayat itu salah satu malaikah. Orang yang diwakilkan Allah. Muwakkalun. Allah itu muwakil. Allah muwakil, berarti malaikat muwakkal. Muwakkal itu ya wakil, orang yang diwakili. Ya lah pengulu tuh nah, itu wakil ngarannya. Wakilnya wali perempuan. Nah, guru pian ulun izini dan ulun wakilakan mengawinakan anak ulun si geluh gandum putih na kayu gelapung lawan si anang kundang. Jujuran 100.000 rupiah umpama. Nah dinta, nah berarti pengulu tuh wakil ngarannya. Nah ada muwakal Tuhan, wakil Tuhan siapa? Bertiga. 1 ada muwakkalun bil hayatil qulub. Ada muwakal malaikat nang Tuhan wakili gawiannya apa? Bi hayatil qulub, gawiannya untuk menghidupkan hati-hati manusia. Mudahan hati kita hidup. Amin. Siapa buntung muwakkalun bi hayatil qulub adalah Sayyidina Jibril. Itu malaikatnya. Nggih, malaikatnya. Adapun manusianya, iya nabi dan rasul, iya nang orang alim tuan guru. Apa nang dibawa oleh Jibril? Wahyu. Yang dibawa Jibril itu Quran, Jabur, Taurat, Injil, Quran. Quran itu isinya apa Bu Untong? Ilmu. Al-Quran al-ilmu kulluh. Quran itu ilmu full, mulai Fatihah, Al-Baqarah sampai Qul a'udzu birabbin nas, itu isinya ilmu berdaan. Al-Quran al-ilmu kulluh. Quran itu isinya ilmu full ilmu. Nah dinta, nah berat. Mudahan ilmu masuk ke hati.
Ilmu munya masuk ke hati apa nang hidup? Hati. Hati ini bisa gering. Hati ini bisa mati. Layam pa umalun wala banun ilaman atallah biqalbin salim. Jangan kalbin sakim, apalagi kalbin mayyitin. Jangan menghadap Tuhan mati kita, hati kita gering. Gering itu kulir beribadah, kulir bangun malam, kulir baca Quran. Siapa ada rasa kulir beribadah, itu tanda hatinya gering. Kalau mati guru, hati mati itu kadada kepingin sama sekali. Orang mati itu kadada iradat. Munya masih ada iradat, cuma kulir. Lihat orang gering. Mama gering, abah gering, gencangi pang makan nih untuk orang sup buntut sudah, sup kikil, pembuka liur. Ya kalau gencangi pang makan nyaman pian sehat, awak bekurus nak ada makan. Apa ujar kuitan nang gering? Aku tuhai hendak makan pada ikam, cuma liur pahit. Berarti kan orang gering itu, orang gering tuh hatinya kepingin makan, cuma liur. Dintu juga hati gering, hendaklah bangun malam, hendaklah bersedekah, hendaklah baca Quran, pasti hendak. Cuma ngapa kada baca? Kulir. Pahit, pahit. Bangun malam tuh pahit. Baca Quran tuh pahit. Paling titik gelambar memikirkan sadaqallahul azim sudah. Pahit pang, pahit, pahit. Hadir di majelis ilmu nih pahit. Ganti sila, limpat setengah jam keluar minyak angin. Asam urat timbulan. Sudah di muka TV ada asam urat. Dintukam pahit. Di kakarasia. Mudahan dari garing kepada sehat. Mudahan dari hati mati kepada hidup. Mudahan kata coba didengar ilmu agama, amin. Jadi punya hati ini hendak hidup, hendak sehat. Yuk duduk ke majelis ilmu. Dintalah Ma'ruf Al-Karhi, gurunya Siri As-Sakati. Siri As-Sakati itu julak acilnya Imam Junaidi Al-Baghdadi. Imam Junaidi tuh ibaratnya kita di Martapura tuh abah guru sekumpul. Ya kalau Siri As-Sakati itu mirip arwah guru Saman Mulia. Karena mamanya Imam Junaidi itu beda sanak lawan Siri As-Sakati. Nah Siri As-Sakati ini bisi guru, namanya Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi sebelum suluk ilallah, belum lagi menghadap Allah, belum lagi majzub jazab ditarik, belum lagi dunia aja hatinya. Dunia aja, nya Tuhan tuh kasih sayang, ada aja asbab-sababnya ditarik. Gara-gara apa sababnya? Hati ini majzub ilallah, ditarik hati ini ke Allah. Apabila ketika Sidin duduk di majelis salah satu daripada cucunya Nabi kita Muhammad SAW, buyutnya Nabi kita Muhammad. Rupanya ketika hadir, rupanya menyentuh ceramah Ahlul Bait nih, ceramah juriyat Nabi Muhammad nih nyentuh gitu nah. Itu tak menyentuh. Sekali dulu rupanya menyentuh tuh inggan sini aja. Nya hati masih karas. Menyentuhnya inggan majelis. Ada iradat taubat tuh ada, iradat hendak bebulik ke Tuhan tuh ada, iradat hendak ingat Allah tuh ada, iradat juhud itu ada. Cuma imbah keluar pada majelis tabulik pulang. Inta. Minggu kedua datang pulang. Nah, berbekas pulang. Bebekas pulang. Bekas kedua ini lebih menyentuh daripada bekas pertama. Napa yuk? Mengungung ceramah guru itu sampai di lorong, sampai ke jalan. Tadi kan ingin di majelis saja, keluar pada majelis bawa kendaraan beunta atau guncang-guncang hilang. Paham juga kata guncang-guncang? Hilang. Ini kada sampai ke rumah. Cuma pas masuk rumah, di situ ada alat malahi, alat-alat musik macam-macam. Tajapai pulang.
tajapai pulang. Minggu ketiga mendengar ceramah pulang. Sekalinya di majelis, di jalan sampai ke rumah. Ya nang dipatahi sidin, lalu sidin bertaubat kepada Allah. Dinta. Oleh karena itu, ingat Allah itu jangan sekali-kali. Jadi duduk di majelis ilmu jangan sekali pun. Mudahan istiqomah. Kita mengharap majelis malam Ahad yang keberapa, mudahan hati kita dihidupkan Allah. Di majelis malam Ahad nang keberapa, hati ini disihatakan Allah. Punya nang hati nang pengarasan nih bawa terus. Nang pengulir bangun malam nih bawa terus. Karena ada satu saatnya hati ringan bangun malam kena. Itu nang kita tunggu-tunggu pengajian malam Ahad antar maghrib isya nek. Napa gerang? Mudahan masuk ke hati kita. Ya kalau tanazzalul malaikatu warruh, buka tafsir wal muradu birruh Jibril alaihis. Mengapa Jibril itu disebut ruh? Tanazzalul malaikatu warruh. Ya kah? Karena Jibril itu membawa wahyu. Wahyu itu ilmu. Ilmu itu ruhul qulub, ruhnya hati. Apa penting banget hidup hati ini? Penting banget hidup hati. Hati ini punya mati selesai. Biar banyak berduit jangan harap bersedekah. Biar gagah awak sihat kedede penyakit di awak jangan harap kau sembahyang. Jangan harap hadir ke majelis ilmu. Ada nang orang garing hadirnya stroke sidin. Didetak kepala sakit macam-macam, pinggang panat. Ya Allah, asam urat timbulan deh. Hadir aja. Didetak hati kada garing, anu kerongkongnya aja, kesengnya aja garing. Cuma hati sidin semangat. Hati ini semangat. Minta mudahan kita jiwa raga sehat. Amin. Jadi nomor satu buntunglah anu al-muwakkal bihayatil qulub itu Jibril alaihis salam. Apa gerang nang dibawa Jibril jadi hati kita hidup adalah ilmu. Jadi sekali lagi jangan kada duduk di majelis ilmu. Mudahan hati nang karas mudahan jadi lembut. Hati nang gering mudahan sehat. Hati nang mati mudahan hidup. Cuma kita kada tahu nang pengajian malam Ahad pabila nang kita nih sehat, nang hidup pabila. Pokoknya kita menghadang pang madat menghadang berkat. Kita berkat nang hadir di majelis nih nah. Kada tahu pang kena nang di mana nang di majzub dijazab Tuhan, ditarik Tuhan hati kita tutang mudah papiruna ilallah. Ya kah? Nah dinta mudahan kita dapat amin. Amin insyaallah. Satu sudah. Nomor 2. Yang kedua al-muwakkal bil hayatil abdan. Bil hayatil abdan. Al-muwakkal bil hayatil abdan. Inggih pane hidupnya awak. Siapa itu teh? Adalah Israfil. Israfil buantongnya. Karena badan ini mati. Karena Israfil tukang tiup apa? Trompet. Apa di dalam kitab Tambihul Gafilin itu segala roh-roh itu masuknya di dalam sangkakala trompetnya Israfil, Jibril, Mikael, Israfil. Israfil itu tukang tiup angin. Reh itu ianya tuh kulibatil waw menjadi roh. Rahah itu senang. Mudahan hati kita selalu senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana. Mudahan hati ma Allah. Asyadun nas balaan al-anbiya sumal auliya amsal pa amsal. Yang lucunya itu lahumul busra fil hayatid dunia. Jadi antara hadis dengan Quran sekilas tanakut, tabayun, bentur, antonim. Orang yang paling banyak bala Nabi, asyadunas balaan Nabi wali.
ternyata lahumul busra fil hayatid, orang yang paling gembira hati di dunia ini apalagi di akhirat adalah hati Nabi, hati wali. Itu orang yang paling gembira. Lahumul busra fil hayatid dunia. Kayak apa guru merasuknya? Merasuknya sama ini, asyadunas balaan itu fil jasadi. Jadi orang nang pintangan jasad nang kana bala itu bebuhan Nabi, bebuhan wali. Ya kalau nanti abah guru cuci darah, menyandang sih den, cuci darah. Padahal orang nang banyak pahala, ya nang didatangkan bala juga. Gitu tak, didatangkan bala. Gitu tuh untungnya, cinta. Cuma lahumul busra. Nah, gembira itu andaknya di mana? Di dalam hati. Karena hati mereka makrifah, di hati mereka ada ilmu, di hati mereka ada Al-Qur'an, di hati mereka ada cinta dengan Nabi Muhammad, dengan Allah. Itulah humul busra fil hayatid dunia. Mudahan paham insyaallah. Insyaallah. Nah, itu tuh cara menggabungkan. Jadi sekali lagi Israfil tukang tiup trompet, isi trompet roh, karena mau jadi tiup itu pian kayak wanyi hitam duhul gapilin tuh masuk ke kubur-kubur kena, maka jasad kita hidup. Nah, yang ketiga ada lagi muwakkal bihayatil ardi. Ada malaikat yang diwakilkan Tuhan dengan hidupnya bumi. Bukan ardi lagi, wal insi, manusia, wan nabati, tumbuh-tumbuhan, wal hayawan, sapi, kambing, itik, ayam. Lawan apa? Bil ma'i, dengan air. Umpat betakon, siapa tukang membawa hujan siapa? Nah, hujan nah. Nah, gawian siapa nek? Lain Ijrail lain. Mikail, Jibril, Mikail, Jibril, Mikail. Nah, Mikail gawiannya membawa hujan. Nah, hujan buntungnya. Jadi kita kada boleh sarik lawan Mikail. Apalagi ke Tuhan. Mudahan kita sabar syukur. Mudahan kita ridho tawakal. Amin. Ini kadang punya banjir nang disalahkan pangarun, maras pangarun. Tinta, ini je kiriman pangarun ya. Uja pangarun kami kada tahu. Ya pangarun tuh tinggi bang lah. Jadi gugurnya tak ke Martapura sini gugurnya. Cuma punya banjir kita di Martapura nang dipandir pangarun, maras pangarun. Ingatakan kul-kulun min indillah kadeda kul-kulun min pangarun. Paham ya kala? Nah, dinta. Mudahan hati ini lawan Allah. Amin. Dinta tuh untung eta. Jadi tanah ini hidup, binatang hidup, tumbuh-tumbuhan hidup dengan adanya air. Berarti ada 3 ikung malaikat muwakkal bil hayat. 1, hayatul qulub, Jibril membawa ilmu. Hati punya hendak hidup, mudahan ketujuh hadir di majelis taklim. Amin. 2, ya kah? Punya hendak hidup tanah, jangan tanah bangkang, jangan tanah karas, jangan tanah mati. Tuh tumbuhan kada tumbuh, binatang gen punya kada minum mati kita gen sama. Apa itu? Adalah malaikat Israfil. Kemudian awak kita kayaknya hidup, ditiup roh masuk ke dalam awak kita. Itu karena Israfil, Jibril, Mikail, Israfil. Ketiganya ini muwakkaluna bil hayat. 1, hayatul qulub. 2, hayatul abdan. 3, hayatul ardi wal hayawan wan nabat wal insan. Mudahan paham. Amin ya Allah. Nah, itu tuh buntung eta. Mudahan hati kita hidup. Minta. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta
Ya Hayyu ya Qayyum. Nya Hayyu dulu hanyar Qayyum. Qayyum itu berdiri. Ini bibir nina kita baca Al-Qur'an. Ya kah tangan nina katujuh bersedekah. Ya kalau betis nina katujuh hadir ke majelis ilmu. Itu wamin alamati hayatil qulub. Itu termasuk tanda-tanda hati orang tuh hidup. Karena munya hai nya Qayyum, nya hidup dulu hanya bangun. Nya hidup dulu hanya bangun. Karena munya kada sing bangunan mati. Jadi ya Hayyu dulu hanya Qayyum. Mudahan bangun malam. Mudahan ketujuh baca Quran. Mudahan tangan ketujuh bersedekah. Mudahan betis ketujuh berjalan kebaikan. Itu tanda hati orang tuh hidup. Karena punya hati mati selesai. Kulir beribadah, kulir bangun malam, kulir bersedekah. Kulir tuh garing mas ini kan tidak enak sama sekali. Nah, nah itulah barangkali diartii kalimat la muhyi illallah. Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Sekalipun ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil. Kemudian nomor 8. Yang ke-8 la mumita. Andai nomor lah. Jadi kena nyaman ingat sambungannya. La mumita, tidak ada yang mematikan illallahu al mumitu kulli syai'in. Kula boleh, kuli boleh. Alif lamnya isi mausul. Boleh al-wujud kal adam. Hanya Allah ialah yang mematikan. Nah, jadi nang mematikan itu Allah. Imatah itu Allah. Yang mematikan itu Allah. Ini sifat jalalnya Allah. Sifat jalalnya Allah. Jadi Allah itu mematikan. Ulun melihat di dalam kitab mati itu ada 3 macam. Makna mati, makna maut. Nggih. 1, ada mati itu secara lugatan. Lugat itu artinya secara bahasa. Berarti biasanya kalau lugatan itu umum. Mikrofon bisa lah mati. Listrik bisa lah mati. Nang ditapih nah bisa juga. Apalagi nang mati itu kipas angin. Mati ipan kipas angin jar. Nah kan itu contoh. Berarti pian bisa juga mati. Ya kalau mati nah sama ini al maut lugatan as-sukunu. Mati secara bahasa adalah as-sukun. Sukun tuh artinya adamul harakat, kadada gerak, atau ujar ulama adamul manfaat, kadada manfaat. Ini mikrofon nih nah. Manfaatnya kan berbunyi nyaring suara ulun, lalu mati mikrofon, berarti kan hilang manfaat. Kipas angin gitu juga, paham ya lu buntang? Jadi kata-kata mati secara legawi itu banyak. Kipas angin bisa mati, mikrofon bisa mati, ya kalau listrik bisa mati. Jam tangan gin, cucuk kayak kawan tuh beudu wani banget no jam tangan. Wajah kada sayangnya kajar. Jadi jak kawan apa nang disayangi? Kalau kok mati jam tangan, lawas deh mati walajar. Ujur juga, anu kada hidup lagi nya. Anu aja sekadar hiasan tangan aja, maunya ditakoni orang jam, tuh takoni kalanggar aja. Ini untuk kalanggar aja hidup. Jam tangannya padam dulu. Lain jam tangan larang anti air tuh lain. Dasar mati dulu. Nah, berarti jam tangan kan bisa matinya ada mul harakat. Gitu tak. Hidup ini punya mau bergerak insya Allah sihat. Al harakat tanzilul barakat. Gerak itu melahirkan barakat. Gerak melahirkan berkat. Al harakat tanzilul hararah. Gerak itu melahirkan panas. Karena mati itu dingin kayak gedang pisang. Gitu tak. Untuk
mudahan ketujuh bergerak. Ini bibir ketujuh bebacaan. Ya kalau ini muhani ketujuh senyum. Orang yang ketujuh senyum itu awit anum. Munya muhani kada suah senyum awit tuha. Cuma lihat sapi. Sapi itu biar anum awit tuha. Nya kada suah takurihing. Hidup jangan kayak sapi. Karena muha orang yang senyum itu, nih otot-ototnya bergerak. Bergeraklah. Orang yang lebih bergerak itu awit anum, munya mandem, merukus lo pulang. Abbas, masam muha. Mirip binjai. Masam pada binjai dilihat. Nah, dinta capat tuha. Nah, dinta tuh buntungnya gerak. Karena tadi mati itu kadida gerak. Ya kada bergerak itu sukun kan sukun tuh bulat. Lain nang demah kasrah fathah itu harakat ngarannya. Ya kalau i a tuh muntung tuh bergerak. Kalau sukun tadi bergerak. Itu aja. Itu aja. Nah, gitu paham aja lah. Mudahan ketujuh gerak. Sambayang gerak beuntungai. Seluruh amal gerak. Coba buka kitab Sarah Hikam Atailah Al-Askhangari. Jadi wal muradu bil amal hiyal harakat. Dimaksud dengan amal di situ adalah gerak. Munya hati bergerak, berarti amal hati ngarannya. Munya awak bergerak, berarti amal badan namanya. Inta gerak ngarannya. Jadi hidup ini mudahan ketujuh beramal. Ikmalu pasayarallah amalakum. Hidup munya kada beramal, orang tuh kada bergerak. Mudahan paham. Berarti orang tuh belum mati sudah mati. Satu. Nomor dua, ada mati itu diartii secara urpi. Urup itu artinya urpan itu istilahan urup kita, adat kita. Apa guru? Mati secara urup, khurujur roh minal badan, keluarnya roh dari badan. Nah inilah nang ujar kita mati innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya buntungnya mati listrik gin innalillah juga nang bagus. Kada keluar roh aja tah. Jadi punya padam listrik innalillah wa inna ilaihi rajulun, munya benyala listrik, alhamdulillah. Ini kada tarawih, pajah listrik. Nah, benyala. Nah, tuh lihat orang Badawi itu sama itu tak. Mudahan beilmu, jadi ampih Badawi, jadi hadari ngarannya. Hidup nih jangan jahil, badak jahluhu, orang hadara akluhu. Mudahan hidup nih ketujuh berdengar. Paham ya Allah, biar tinggal di kota, munya kada ketujuh berdengar. Di kota nih cari duit aja hijrah, kada ada hadir ke majelis ilmu, hukum Badawi tetap. Biar di kota bagaimana? Paham ya Allah bentang. Nah dinta, ini mudahan cerdas. Jadi munya pajah lampu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Cuma kada usah bawa bendera innalillah. Jurang siapa meninggal, listrik jar. Itu yang bendera innalillah tuh nang mati secara urup, nang khurujur roh minal badan. Mudahan sehat banyak umur. Amin. Cuma punya ada orang mati sore, tahan dulu. Nang kayak dipatok ular tuh nggak bisa mati sore. Paham ya? Kalau jangan langsung dikubur. Kalau orang hidup kena dikubur, harus mati lamas di tabela. Jangan. Kita tak paham ya lu buntung lah. Kita tak. Ya kita belajar paraid. Di belajar paraid itu jar mewaris, orang yang mewariskan harta harus tahkikul maut, harus ditahkikakan matinya. Ya kalau nya ketahuan dia nih pipi itu dintu jar, nah betis tuh dintu kena, nah ini parut nih naik ke atas, di bawah ari-ari itu kosong, tuh ciri orang mati itu dintu. Atau dipicik di sini kutubnya kadada lagi, nah itu ciri-ciri. Oleh karena itu orang mati sore itu kayaknya dulu dikubur. Inta. Cuma bari ada abah guru berkisah dicabut rambut, munya bebuhul bebungkah itu bisa hidup. Apalagi dicabut,
Itu nyata banget hidup. Dicambut akai ya nah hidup tak. Nah, dinten buntung ay. Paham buntung lah. Nomor 3, yang ketiga. Yang ketiga, ada mati itu secara syar'i, secara syarak, pandangan agama, pandangan syariat, pandangan Allah, pandangan Nabi kita Muhammad. Apa mati secara agama? Wahiyal maksiat, yaitu menggawi maksiat. Oleh karena itu, ya Musa, wahai Musa, awwaluman mata min khalqi iblis. Awal-awal orang yang mati daripada makhlukku adalah iblis. Padahal iblis itu orang yang paling panjang umur. Ternyata kacamata agama, orang yang pendahuluan mati bukan Nabi Adam atau yang lain. Pendahuluan mati bukan si Habil kah, yang si Qabil membunuh Habil. Yang berdahulu mati itu adalah iblis. Mengapa jadi iblis itu berdahulu mati? Li'annahu awwaluman asoni. Karena iblis itu awal-awal orang yang maksiat lawan aku. Siapa yang maksiat lawan aku? Idduhu minal mauta. Aku bilangkan ada iddu innama idduhu minal mauta. Orang yang maksiat lawan aku hukumkan, aku bilangkan, aku hitung, ya kah? Ini termasuk minal mauta, termasuk orang mati. Berarti orang yang maksiat belum lagi mati, di dunia sudah mati. Berarti mayat napa tak? Mayat berjalan. Kalau kahilir bejuhur kada, beesar kada, gawian kada ngangaruan, orangnya hidup aja, cuma maksiat lawan Tuhan. Berarti mayat berjalan ngarannya. Mayat berjalan tuh apa kita menyambat? Jumbi, pampir. Nah, capil-capil itu nah. Nah, jumbi. Mudahan jangan jadi jumbi. Jadi siapa orang nang hidup, wow hal inya menggawi maksiat, menurut pandangan syariat, orang itu belum mati sudah dianggap mati. Mudahan dosa diampuni Allah. Amin ya Allah. Nah, kemudian la muharrika wala musakkina, tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang mendiamkan selagi akan datang kecuali Allah. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak berumroh berhaji. Mudahan anak cucu kita saleh salihah. Yang paling penting mudahan mati husnul khatimah. Al-Fatihah.